Hello everybody, we are back Halo with semuanya, another kami kembali dengan Neutrality siaran langsung lainnya di My name is Neutrality Pascal Studies. Lota, Nama saya and Pascal I am Lotas, joined dan hari ini today saya ditemani oleh by rekan saya, colleague Stanislav Stanislav Krapivnik. Krapivnik. Baiklah, Stas, selamat datang Here we kembali di go. kanal ini. Stas, welcome back to the channel. Termais, can you read stories with this? Always great having you because you are bringing Selalu some menyenangkan insights memiliki Anda di sini, from, karena Anda Russian membawa side of beberapa things wawasan and dari maybe the sisi most Rusia. important one to talk Dan mungkin yang about paling penting today untuk dibicarakan on hari ini, this, pada tanggal February 3 Februari 3rd, ini, adalah pengerahan is pasukan di depan the Iran. build Kapal-kapal of AS menayangkan siaran langsung tentang hal itu kemarin, di mana orang-orang menunjukkan bahwa dulu mereka memiliki pengerahan yang lebih besar pada tahun 2012 dan sebelumnya. Namun, semua anthems wat sankt imikov et ini. Memory stat sterver L. Demhorlinda apa vesi Rusia. What do you think is Russia's position? Well, one thing I guess you could say about this is a great way to get Epstein. Nah, satu hal yang bisa dikatakan tentang ini adalah bahwa ini cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian dari kasus Epstein di halaman depan. Ini adalah tradisi besar Amerika. Maksud saya, mereka mengalihkan perhatian dari Monica Lewinsky di halaman depan dengan mengebom Irak. Clinton mengebom Irak. Ya, mereka mengebom Irak selama sekitar 10 tahun. Jadi ini hanya soal apapun yang dianggap paling praktis untuk menyingkirkan masalah yang dihadapi Amerika atau para presiden Amerika dari sorotan utama. Seperti yang kita tahu, ada sekitar 3 juta berkas email yang dipublikasikan terkait Epstein. Bagian yang menarik adalah apa yang dikatakan Departemen Kehakiman. Kami tidak mempublikasikan gambar pornografi anak. Mereka berkata, kami tidak memposting gambar kematian, mayat, pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Bukan berarti hal-hal itu tidak ada. Mereka hanya tidak memposting gambar-gambar tersebut. Jadi ketika kamu membaca di antara baris-barisnya, kamu harus berpikir, gila banget. Dan kanibalisme. Maksudku kalau kamu lihat seluruh spektrum kebejatan. Namun mereka tidak memposting itu. Konon karena ada penyelidikan yang sedang berlangsung, yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kamu tahu, penyelidikan sedang berlangsung dan mau semua abi. Itu cara yang bagus untuk menutupi sesuatu. Menarik lain dan youth, mereka Barmenbors memposting cukup banyak detail tentang para korban. Tapi mereka menceritakan beberapa orang yang terlibat. They redacted the names of some of the people that were involved. Well, so okay, this is Baik, oke, jadi begini. Berkas Epstein dirilis setelah ketegangan dengan Iran sudah terjadi, kan? Atau saat itu sedang berlangsung. Menurutmu apakah keduanya benar-benar saling terkait? Apakah ini sudah direncanakan? Karena, menurut apa yang saya baca di Twitter dan sebagainya, hal ini dilakukan karena Senator Massey tampaknya sangat melobi agar hal itu terjadi. Setidaknya itu yang dia klaim. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar menjadi prestasinya atau tidak. Tapi ya, bagaimana pendapatmu tentang waktu terjadinya hal ini? Yang mencetak kepaman dapat dan krisis Iran. Into the Iran crisis. Well, there was also Marjorie Taylor Greene and Nah, ada juga Marjorie Taylor Greene dan sebenarnya beberapa senator lain yang sangat gencar melobi soal ini. Dan ya, mereka berhasil mendorongnya lewat meskipun Trump jelas-jelas menghalanginya. Dan Trump juga terlibat dalam banyak email ini. Ada beberapa hal yang sangat mengganggu yang dikatakan tentang hampir seluruh elit barat. Maksud saya, Stephen Hawking ikut terlibat dalam hal ini. Ya, orang yang lumpuh total itu, seorang quadriplegik. Saya kira dia hanya ada di sana untuk bagian voyeurnya. Maksud saya ini melibatkan seluruh elit barat dengan sangat sedikit pengecualian. Dan bahkan di pihak Rusia, ada beberapa tokoh oposisi seperti Ilya Ponomarev yang merupakan anggota parlemen menghadiri semacam konvensi. Dia adalah seorang anggota parlemen liberal, pergi ke sebuah konvensi di AS, lalu memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan ikut serta dalam semua pelukan kelompok tentang bagaimana menggulingkan pemerintah Rusia. Dan sekarang dia menjadi politisi Ukraina. Jadi Saakashvili setelah dia membutuhkan sesuatu di Georgia. Tapi intinya di sini juga, saya pikir waktunya mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Karena jika keadaan menjadi cukup buruk, itu cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian dari garis depan.
kita sedang berperang, atau lebih tepat, saya menyelesaikan perang lain dengan mengebom negara lain lagi. Dan saya akan menyatakan kemenangan dan perdamaian. Dan saya akan punya 9 perang di bawah sabuk saya, Tuan Trump. Mr. Trump. But there's also the point that Tapi ada juga pendapat bahwa Epstein jelas-jelas adalah agen Mossad. Maksud saya itu sangat-sangat mungkin, terutama mengingat dia jauh lebih dari sekadar mucikari. Dia ada di mana-mana. Dia menjadi tokoh utama yang memimpin negosiasi antara Israel dan Pantai Gading, antara Israel dan Mongolia. Dia terlibat dengan banyak politisi Eropa. Dia bekerja secara aktif dengan oposisi Rusia, oposisi non-sistemik. Pada dasarnya orang-orang yang hanya ingin menggulingkan pemerintahan. It's a one of you. He was everywhere. This guy, you start looking at these emails. Orang ini, kalau kamu mulai melihat email-email itu dan orang-orang di sekelilingnya, dia bukan sekadar mucikari. Dia secara harfiah adalah seorang diplomat bayangan, diplomat garis depan untuk Israel. Nah, setelah mengatakan itu, Pers Inggris kemarin, dan saya pikir New York Times sudah mulai menyorot hal ini, sedang mencoba memutarbalikkan cerita bahwa Epstein adalah aset Soviet atau Rusia. Mereka semua menyebutnya KGB, padahal KGB sudah tidak ada sejak 1991. Dan para gadis Inuit Fort Torban tentunya adalah agen Rusia. Agen Branket Madu. You mau gadis berduyata base di Martroniu Bracid with du for. Girls that he was bringing in from all over the world. So wait, they're now. Jadi tunggu, sekarang mereka mencoba membingkai ulang semuanya sebagai jangan lihat ke Israel, jangan lihat ke Amerika Serikat. Semua ini siapa lagi kalau bukan Rusia? Ini Moskow. Epstein pada dasarnya adalah agen Moskow. Apa mereka benar-benar mencoba melakukan itu? Aku belum melihatnya. Are they actually Yeah, trying yeah. to do that? I haven't seen it yet. Yeah, absolutely. No, Ya tentu saja. Artikel pertama semacam itu muncul di London Times. Wow. Dan dari situ semuanya mulai berkembang. London Times dulu pernah cukup kredibel, bahkan The Guardian pun dulu cukup kredibel. Sekarang tidak ada satupun yang kredibel lagi. The Guardian berhenti menjadi kredibel setelah digerebek oleh MI5 sekitar tahun 2006 atau 2007. Lalu saya pikir mereka mendapat pesan bahwa, begini, inilah daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Dan mereka langsung menyesuaikan diri dengan cepat. Tapi ya, sekarang mereka menjalankan itu semua untuk mengarahkan pemberitaan, bukan menghapusnya dari halaman depan, tapi mengarahkannya sesuai keinginan mereka. Cara paling ampuh untuk menghapus sesuatu dari halaman depan tentu saja adalah perang. Sudah begitu bagi AS selama beberapa dekade sekarang. Tidak selalu, tapi sudah selama beberapa dekade. Kalau ada masalah, mereka bisa saja mengebom seseorang. Nomor 2 Thor. You can go bomb somebody and that'll be the frontline news. Yeah, I mean, this is. Ya, maksud saya, kita sudah melihat hal ini beberapa kali, bukan? Dan kita melihat bagaimana narasi tertentu harus dikelola, dan betapa Amerika Serikat sangat membenci hal itu. Dan sebenarnya belajar dari Perang Vietnam, bukan? Di mana protes massal berhasil menarik perhatian media, dan hal itu pada dasarnya benar-benar mengakhiri cara mereka bisa terlibat. Tapi hal yang aneh tentang kebetulan antara rilis berkas Epstein dan Iran bagi saya adalah bahwa Iran memang sudah dalam proses menuju ke sana. Maksud saya ini sudah berkembang sejak lama. Dan kita sudah melihat tentu saja 2 minggu lalu, 10 hari lalu, bagaimana ada pendekatan perubahan rezim pertama dengan protes internal, penghasutan protes, dan penembakan terhadap orang-orang di kedua sisi. Maksud saya, pada dasarnya ini seperti pendekatan ala Maidan untuk menyingkirkan rezim tersebut. Kita tahu sekarang bahwa sebagian besar upaya ini gagal, karena Iran dengan bantuan Rusia berhasil mengacaukan piringan Starlink. Bukan, dan itu menghancurkan koordinasi. Karena tentu saja, hal seperti ini harus terkoordinasi. Orang-orang tidak akan bangkit dengan kekerasan seperti itu begitu saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang kebetulan bahwa semua ini terjadi sekarang, berbarengan dengan berkas-berkas Epstein? Apa bernama Tabitha Mr. Zile berukur pada waktu yang sama? It may be coincidence. It may be pre-planned. Either way, Mungkin itu kebetulan.
mungkin juga sudah direncanakan. The Israelis want it. The Bagaimanapun, Americans will Iran execute sudah it. menjadi sasaran. Look, as Orang far Amerika as- yang akan You're melaksanakannya. right, but the Lihat, key point, though, sejauh ini kau benar. Russians, Tapi poin utamanya dengan pihak Rusia adalah bahwa peralatan Rusia tidak hanya mengacaukan Starlink. Mereka juga dapat melacak sinyalnya, di mana sinyal itu diterima. Jadi, pengguna akhir berhasil diidentifikasi. Mereka mampu menangkap sekitar 7 atau 800 orang yang pada dasarnya merupakan penggerak utama protes-protes tersebut. Seberapa banyak jaringan mereka yang telah dikorbankan AS untuk ini? Aku tidak tahu. Aku yakin mereka masih memiliki agen. Mereka dan orang Israel masih memiliki agen yang bekerja. Aku cukup khawatir dengan apa yang sedang terjadi di Kaukasus saat ini. Dan aku akan katakan ini. Sebagai bagian dari semua ini, pertama-tama, orang Azerbaijan sepenuhnya berada di pengaruh Mossad, CIA. Serangan drone di Laut Caspia. Drone attacks have happened in the Caspian. Obviously, those drones, especially when they're smaller drones. Jelas, drone-drone itu, terutama yang lebih kecil, tidak terbang dari Ukraina. Mereka diluncurkan dari mana? Jadi baiklah, di Laut Caspia, pada dasarnya ada 4 pilihan. Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, atau Rusia. Setidaknya mereka tidak diluncurkan dari Rusia dan juga tidak dari Iran. Itu mempersempitnya menjadi hanya 2 negara. Berdasarkan kesaksian para saksi, mereka melihat drone-drone itu terbang dari arah Azerbaijan. Istri Aliyev dan klannya sangat berpihak pada Barat, atau lebih tepatnya Mossad. Ada setidaknya 1 pangkalan yang dijalankan oleh Amerika dan 1 lagi oleh Mossad. Mereka menggunakan Azerbaijan sebagai platform serangan terhadap Iran dengan drone. Ada tangki bahan bakar milik Amerika yang digunakan oleh F-16. Beberapa di antaranya terdampar di Laut Caspia. Tangki-tangki ini digunakan untuk penerbangan jarak jauh. Tangki bahan bakar itu dibuang setelah kosong. These fuel tanks are jettisoned once they're done. Once they're empty, the plane just jettisons them. So Begitu mereka kosong, pesawat langsung membuangnya. Benda-benda itu terdampar di Laut Caspia bagian selatan. Ada Armenia, yang pada dasarnya merupakan negara klien di bawah Pashinyan, sebuah negara klien yang bersifat diktator, yang menghancurkan gereja dan menindak siapapun yang memprotes. Tapi sekarang ada Georgia, Partai Georgian Dream, yang ingin menjaga agar Georgia tidak terlibat dalam perang, karena Georgia seharusnya menjadi front berikutnya. Mereka berniat bersikap netral dan sebagainya. Lalu mereka menyebut diri mereka sebagai Rusofob pasif, meskipun mereka meraup banyak uang dari perdagangan antara Rusia dan Turki serta Rusia dan Iran, karena semuanya melewati Georgia. Negara itu sejauh ini terhindar dari apa yang diinginkan Barat untuknya, yaitu menjadi front baru, setidaknya sampai sekarang. Tapi mereka telah membuat kemajuan besar dalam upaya mendekat kembali ke Uni Eropa, setelah Uni Eropa mencoba melakukan Maidan terhadap mereka 3 kali dalam 1,5 tahun terakhir. Sekarang sebagai bagian dari itu, pihak Georgia baru saja mulai mengizinkan pesawat-pesawat Amerika terbang bebas melalui wilayah udara Georgia dan menggunakan bandara-bandara Georgia. Pesawat Amerika, maksud saya pesawat militer. Dan kemarin, ada 4 pesawat Sesat Stipul yang mendarat di Tbilisi. Ini adalah pesawat angkut bermesin baling-baling. Mereka mendarat di Tbilisi. Sekarang pertanyaannya apa yang mungkin mereka bawa? Mereka bisa saja membawa drone Reaper yang dibongkar atau semacam peralatan pengumpul informasi lainnya. Jadi, paling tidak ya, saya berpikir seperti halnya Amerika Serikat akan berpikir dalam kasus ini. Untuk apa kamu akan menggunakan bandara itu? Nah, paling tidak, kamu bisa menempatkan drone Reaper di sana dengan paket intelijen dan menerbangkannya naik turun di sepanjang perbatasan Rusia untuk memetakannya. Itu satu. Kamu bisa mengoperasikannya dari Georgia, dari Batumi, untuk terbang ke selatan, tidak terlalu jauh untuk mencapai perbatasan Iran. Untuk apa lagi kamu bisa menggunakannya? Kamu bisa memasang rudal Hellfire di atasnya dan menggunakannya untuk memicu perang, menyerang Rusia, menyerang Iran, dan menyeret Kaukasus dan Georgia dalam hal ini ke dalam perang besar. Orang-orang Georgia akan mendapati diri mereka terlibat dalam perang besar sebelum mereka bahkan tahu apa yang terjadi.
meskipun mereka disebut-sebut sebagai Rusofobia pasif. There's only active. Bagi Washington, tidak ada yang namanya pasif, hanya ada aktif. Jadi, Georgia dan wilayah Kaukasus secara umum telah menjadi pangkalan untuk serangan terhadap Iran dan Rusia, dan Azerbaijan telah secara aktif memanfaatkannya. Sejauh ini, hal itu diabaikan. Ya, bukan diabaikan, tapi disingkirkan secara diplomatis karena Rusia sedang sibuk dan Iran juga sibuk. Namun tidak ada yang benar-benar melupakan apa yang terjadi di wilayah itu. Dan Aliyev serta klan istrinya sudah di luar kendali. Mereka telah mendaftar untuk menjadi Ukraina berikutnya. Jadi kepingan-kepingannya sudah tersusun. Ada hal-hal lain yang mengkhawatirkan yang tampaknya diabaikan oleh AS. There are other things to concern that the U.S. seems to be ignoring. We know that during the last attack in Kita tahu bahwa selama serangan terakhir pada bulan Juni tahun lalu, Azerbaijan digunakan sebagai pangkalan penempatan maju untuk serangan-serangan itu, terutama terhadap Iran bagian barat laut, bukan? Jadi fakta bahwa Georgia sebenarnya ikut bermain dalam hal itu cukup mengejutkan bagi saya. Tapi, kamu tahu, kalau seseorang diberi tekanan yang cukup besar, mungkin mereka akan menuruti saja. Mereka akan mengizinkan sesuatu terjadi di sana. Baiklah, lalu kamu pernah bilang sebelumnya bahwa jika Iran benar-benar diserang secara serius dan kinetik oleh Amerika Serikat, ini akan menjadi skenario terburuk juga bagi Rusia. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang itu? Yeah, Iran. Saya berbicara dalam bahasa Inggris, saya masih punya aksen selatan itu. Iran adalah krisis eksistensial yang sedikit lebih kecil bagi Rusia dan juga merupakan krisis eksistensial bagi Tiongkok. Saya bahkan bisa mengatakan hal yang sama untuk India dengan caranya sendiri, karena India, omong-omong, memiliki perdagangan minyak besar dengan Iran dan telah membayar mereka dengan emas selama bertahun-tahun, menghindari sanksi Amerika. Dan Iran adalah penyeimbang tersendiri terhadap Pakistan. Meskipun Pakistan, omong-omong, sekarang telah saya tidak tahu apakah mereka benar-benar akan melakukannya. Mengatakan sesuatu itu satu hal, melakukannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan di Timur Tengah dan Timur ada garis yang sangat tipis antara apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan, terutama di wilayah-wilayah itu. Jika sorry itigal saat diskonversation to account of rotating nuclear the for Iran, Israel and skiing at Emmerfril, Finlipine. Aku ingat itu ya. Itu terjadi selama perang 12 hari. Menurutku, pengumuman itu dilupakan secepat kemunculannya. Setidaknya, tidak ada lagi yang membicarakannya. Aku melihat apapun dari Iran maupun Pakistan yang mencoba mengangkatnya lagi dengan cara apapun. Saya rasa sudah banyak pembicaraan dan banyak hal terjadi di balik layar. Iran menandatangani konvensi dengan Rusia sehari setelah diserang. Sekarang kaum liberal telah tersingkir dan kaum moderat yang berkuasa. Mereka masih belum menjadi garis keras, tapi kita lihat saja nanti. Rusia telah banyak berperan di sana, mendirikan sistem pertahanan udara terpadu. Sistem pertahanan udara terpadu buatan Rusia. Para pilot Iran telah dilatih untuk mengoperasikan Su-35 yang kini telah dikirim atau sedang dikirim ke Iran. Itu buatan Rusia. Saya yakin mungkin ada operator Rusia di banyak sistem S-400 tersebut. Jadi sistem pertahanan, sistem anti-udara telah diperkuat sejak awal. Dan itu belum termasuk apa yang sedang dilakukan oleh Tiongkok. Dan sekali lagi, ini adalah sumber terbuka. Jadi jika ini sumber terbuka, seberapa banyak yang bersifat tertutup, apa yang sedang disiapkan di balik layar? Kedua, sekali tertipu salahmu, dua kali tertipu salahku. Iran tidak akan duduk diam di rumah mereka dengan para pemimpin menunggu untuk bernegosiasi atau tidur sambil menunggu negosiasi keesokan paginya dengan orang Amerika. Mereka sudah pernah bernegosiasi sekali. Mereka sudah merasakan kasih sayang Barat. Seluruh gedung dan hal untuk Ford itu asal dari keluarganya. Ini adalah pengkaitan perut. Iran, menurut saya, jika dan ketika Trump menguturkan permotolan dan tes dan ini falgasnya, ilmu skriberi korea and both brand and berarti juga suppose spread ni itu si menati. The Iranian government is going to be looking at this as a do or die situation.
And when you get somebody pushed into a corner, Dan ketika seseorang didesak ke sudut, mereka akan melawan jauh lebih keras dibandingkan jika mereka punya kesempatan untuk mundur atau menghindari konflik sama sekali. Sekarang, apa yang bisa dilakukan Iran? Iran bisa menargetkan kapal induk Amerika. Orang-orang akan berkata, ya, kapal-kapal itu tidak berada di Teluk Persia. Mereka akan berlabuh di suatu tempat di Laut Merah. Maaf, bukan Laut Merah, tapi Samudra Hindia. Dan itu benar. Tapi begini, rudal jarak menengah Iran masih bisa menjangkau mereka. Dan alasannya sederhana. Jika kapal induk berada cukup jauh untuk menghindari rudal jarak menengah, maka mereka menjadi tidak berguna. Karena pesawat-pesawatnya akan kehabisan bahan bakar jauh sebelum mencapai target. Maksud saya, mereka akan menggunakan rudal udara ke darat. Mereka harus membawa pesawat angkut tambahan hanya untuk mengisi bahan bakar mereka. Tapi semua itu menambah tingkat kesulitan. Dan ada batas seberapa banyak pesawat tempur ini bisa diisi bahan bakarnya sebelum dibutuhkan cukup banyak pesawat angkut. Jadi hal ini akan mengurangi jumlah serangan udara, ditambah lagi dengan jaraknya sendiri. Namun yang diabaikan semua orang, dan saya sudah mendengar ini dari banyak orang, adalah bahwa setidaknya mereka akan berada di Samudra Hindia. Mereka akan sulit ditemukan, dan seterusnya. Berapa banyak satelit yang dimiliki Rusia dan Tiongkok? Menurutmu mereka tidak akan mulai memainkan permainan yang persis sama seperti yang dilakukan AS dan Inggris dalam perang proksi untuk Ukraina? Bagaimana Ukraina bisa menemukan target di dalam Laut Hitam bagian timur, jauh di dalam wilayah Rusia? Itu berasal dari satelit Amerika. Mereka membagikan data intelijen langsung yang memungkinkan penargetan waktu nyata untuk rudal-rudal tersebut. Jadi rudalnya tidak perlu mencari target, karena pada dasarnya sudah tahu di mana target berada, lalu mengunci sasaran menggunakan data penargetan yang diberikan oleh pihak Amerika. Rusia dan Tiongkok bisa melakukan hal yang persis sama. Selain itu, ada alasan untuk menyangkal secara masuk akal. Bagaimana kamu tahu Drake mendapatkan informasi itu? Kamu tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Mereka hanya beruntung. Rudal mereka kebetulan terbang ke arah yang drone-nya. Ups. Apakah menurutmu sistem mereka sudah terintegrasi dengan cukup baik? Maksudku, kita tahu bahwa Rusia dan Iran telah bekerja sama selama bertahun-tahun, terutama dalam hal teknologi drone. Namun, berbagi intelijen itu sulit, karena seperti yang kamu tahu, secara alami, jika kamu menempatkan satelit di luar angkasa dan melakukan semua kegiatan mata-mata ini, kamu akan berusaha membuatnya seaman mungkin. Jadi, tidak semudah hanya membuka buah API untuk seseorang dan membiarkan mereka menyambungkannya, bukan? Menurutmu, apakah sistem berbagi intelijen sudah cukup berkembang untuk memungkinkan hal ini? Ini hampir seperti membuka AI dengan sistem Amerika. Jelas, informasinya tidak langsung sampai ke pengguna akhir. Informasinya melewati penyaringan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya prosesnya bisa berjalan sangat cepat. Pengguna akhir terhubung melalui API ke penyaring. Penyaring manusia yang duduk di Pentagon atau di markas CIA dan seterusnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dengan cukup cepat. Itu tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan penyaring. Saya yakin ada petugas intelijen Rusia dan Tiongkok yang sedang berada di Iran saat ini, dan mereka bisa menyampaikan informasi itu dengan cukup cepat. Jika drone atau rudal jarak sedang tersemat, rudal zleje dreith the growth for umender, itu tetap akan menjalan sert waktu. Interrupt dimba selahan rudal hypersonic. Jika kamu menembak cukup banyak dari mereka, kamu harus ingat satu hal tentang kapal induk. Untuk membuatnya tidak bisa beroperasi, tidak dibutuhkan banyak hal. Kamu mungkin berpikir, oh sulit untuk menenggelamkannya, dan sebagainya. Tapi kamu tidak perlu menenggelamkannya. Kamu hanya perlu membuatnya tidak bisa beroperasi. Dan untuk melakukan itu, kamu cukup membuat lubang yang cukup besar di landasan, sehingga tidak ada yang bisa lepas landas atau mendarat. Kapal itu pun tidak bisa beroperasi. Ia menjadi seonggok logam tak berguna, hanya sasaran besar. Lalu kapal itu harus pulang,
untuk diperbaiki. Sekarang Gerald Ford sedang bermain dengan Houthi, tiba-tiba harus menjalani perbaikan di Teluk Persia, di Aman. Maaf, bukan Aman, Qatar. Mereka tidak mengatakan alasannya, tapi tiba-tiba harus pergi. Ya sudah, kalau memang harus pergi. Kami paham, setidaknya dari pihak Houthi, bahwa mereka menyerangnya. Mereka menyerangnya dengan drone. Kapalnya jelas tidak tenggelam. Saya rasa tidak ada yang tewas, tapi landasan pacunya rusak, dan itu saja, kapal induk itu sekarang tidak berguna. Dalam kasus ini, mereka tidak bisa pergi ke Qatar, karena Qatar akan, pangkalan Amerika akan dihancurkan. Amerika SPMA III Tabor Skapawi kini memiliki 5 tentara dan setwe bolstanks jurik dan diktuman keparent rakyat Amerika. Maksud saya, belum lama ini ada yang mengatakan, saya lupa siapa, tapi seseorang mengumumkan, oh, Iran sekarang mengancam pasukan kita di Timur Tengah. Yang terdengar agak lucu. Seolah-olah ya, bagaimana bisa Iran berani menempatkan negaranya di sebelah pasukan AS? Bukan. Tapi terlepas dari itu, kerentanan personel militer AS jelas terlihat. Kerentanan kapal-kapal di depan Iran juga tampak jelas, yang benar-benar menimbulkan pertanyaan. Apakah itu yang dicari oleh Amerika Serikat? Apakah mereka sedang mencari serangan agar bisa, tahu kan, membangkitkan kemarahan publik yang diperlukan untuk menjual perang pembelaan diri kepada masyarakat AS? Maksud saya, apakah mereka sedang mencoba memprovokasi Iran agar menembakkan tembakan pertama? Orang-orang Amerika selalu berusaha memprovokasi. Dan jika mereka tidak bisa memprovokasi, mereka akan mengada-ada. Lihat sejarah HS. Dan saya tidak sedang membicarakan beberapa tahun terakhir. Saya tidak sedang membicarakan masa ketika orang Israel bahkan belum ada, atau ketika belum ada keinginan sedikit pun untuk menciptakan Israel. Mari kita mundur dan lihat bagaimana AS bertindak dalam setiap konflik yang pernah mereka ikuti. Mereka selalu menggunakan dalih untuk memulai perang. Perang tahun 1912 tentang penangkapan paksa pelaut Amerika oleh Inggris yang memang benar terjadi. Tapi Prancis juga melakukannya. Namun Prancis bukan musuh saat itu, karena orang Amerika ingin mencari alasan untuk mencoba mengambil alih Kanada, yang akhirnya gagal mereka lakukan. Dan pada saat itu, Inggris melarang praktik penangkapan paksa pelaut Amerika. Namun AS membutuhkan alasan, dan mereka menggunakan hal itu sebagai dalih. Perang Saudara Amerika, mereka menggunakan Fort Sumter sebagai alasan untuk membuat pihak selatan melepaskan tembakan pertama. Fort Sumter berada di dalam wilayah yang secara resmi merupakan negara yang telah terpisah menjadi dua, secara damai, bisa dibilang. Namun, pihak utara jelas tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Lincoln mendukung pemerintahan besar. Sahabat penanya adalah Marx, sekalian saja disebut. Saya tidak mengatakan Lincoln seorang komunis atau Marxis, tapi dia menginginkan pemerintahan besar. Jadi hal itu memberinya banyak alasan untuk melangkah jauh melampaui apa yang diizinkan oleh konstitusi AS. Jadi mereka memiliki Fort Sumter, yang merupakan pos federal di dalam pelabuhan Charleston yang mencegat kapal-kapal yang masuk. Dan mereka tidak mau pergi, meskipun secara prinsip mereka pergi. Fort Sumter adalah properti milik selatan, jadi mereka membuat pihak selatan menembakkan tembakan pertama. Hal yang sama mereka lakukan dalam Perang Meksiko-Amerika, karena setelah Texas menjadi merdeka, dan kemudian diam-diam dinegosiasikan untuk bergabung dengan Amerika Serikat, rakyat Texas sebenarnya tidak diberitahu sampai saat-saat terakhir bahwa, sekarang jadi bagian dari AS. Tidak ada pemungutan suara, tidak ada referendum yang diadakan dengan rakyat. Mengapa repot-repot bertanya pada rakyat jelata, bukan? Kaum elit yang akan memutuskan untukmu seperti biasanya. Karena ada perbatasan yang disengketakan, Amerika Serikat menempatkan pasukan di sebuah pulau kecil di Sungai Rio Grande dan mendirikan benteng kecil, dengan mengetahui bahwa pihak Meksiko, karena wilayah selatan perbatasan itu mereka anggap sebagai wilayah mereka, akan terpaksa merespons secara militer.
Itulah alasan yang digunakan untuk memulai Perang Meksiko-Amerika. Ingatlah Maine untuk Perang Spanyol-Amerika, Teluk Tonkin, semuanya benar-benar dibuat-buat. Tidak pernah ada konflik, dan seterusnya. Jika kita menelusuri seluruh daftar itu, selalu kita akan menciptakan konflik. Jika kita tidak bisa membuat pihak lain menembak, kita akan mengarang cerita bahwa seseorang telah menembak. Itulah standar Amehun tahun, ratusan tahun. Yeah, but if you want to drive a good proxy war, because I do think the Jika Anda ingin menjalankan perang proksi yang baik, karena saya memang berpikir Amerika Serikat mempelajari sesuatu yang benar-benar baru dalam perang Ukraina, yaitu bagaimana sepenuhnya, secara total, melibatkan negara lain untuk berperang bagi Anda. Tidak ada satupun korban dari pihak AS, sejauh yang kita tahu, dan ratusan ribu korban dari pihak Ukraina. Jadi sebenarnya, Anda tahu permainan politik berpura-pura bahwa pihak jahat menyerang. Korban tanpa provokasi. Saya tidak benar-benar melihat apa permainan yang mungkin terjadi dengan Iran karena konfigurasinya sangat berbeda. Tapi sesuatu seperti serangan terhadap Qatar, lalu semua orang bersatu mendukung Qatar, mendorong negara-negara Timur Tengah ke dalam hal ini. Saya tidak tahu. Tapi kamu tahu, dalam hal ini, Ukraina adalah kisah sukses besar Amerika Serikat tentang perang proksi yang luar biasa, bukan? Jika kamu melihatnya dari sudut pandang psikopat seperti Lindsey Graham, kan? Maksud saya, ini salah satu masalahnya. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi. Karena di sini kita melihat AS dengan aset-asetnya di depan Iran, seperti yang mereka lakukan dengan Venezuela. Tapi tentu saja, Iran bermain di level yang sama sekali berbeda. Dan Iran sudah menegaskan bahwa jika kami diserang, bahkan sedikit saja, kami akan segera merespons. Dan kami tidak akan membiarkan hal ini berlalu setelah 12 hari seperti yang kami biarkan tahun lalu. Jadi tidak, kali ini kalian yang harus menanggung akibatnya. Bisakah kamu melihat adanya semacam strategi perang proksi? Saya pikir memang ada strategi perang proksi, hanya saja bukan oleh AS. Dalam hal ini, AS justru menjadi proksi bagi Israel. Lihat pertama-tama ya, Lindsey Graham banyak bicara omong kosong. AS telah kehilangan ratusan orang, tentu saja secara tidak resmi, baik sebagai tentara bayaran maupun sebagai tidak pernah ada di sana. Saya telah berhubungan dengan orang-orang dari Fort Bragg yang bercerita bahwa si Anu dikirim, terbunuh, keluarganya diberi uang, dan sebagainya. Pada akhirnya saya pikir publik AS akan mengetahui berapa ratus orang Amerika yang tewas dan membusuk. Maksud saya, lihat saja LSM milik Putri Klock menghasilkan uang dari mengevakuasi orang Amerika yang terluka dan tewas dari Ukraina. Dan Ukraina, ya, saya bahkan tidak akan menyebut ratusan ribu. Kita sedang membicarakan jutaan orang yang tewas. Dan saya bahkan tidak sedang membicarakan mereka yang terluka parah atau cacat. Kita sedang mendekati jika belum melewati angka 2 juta. Berbagai kebocoran, berbagai dokumen termasuk beberapa di media AS telah muncul. Sudah ada lebih dari beberapa kebocoran. Ada sebuah laporan di MSNBC tentang para amputan Ukraina yang mendapatkan prostetik baru dari perusahaan AS dan lainnya untuk menggantikan anggota tubuh mereka yang hilang. Dan dalam laporan itu, mereka dengan santai menyebut angka 1,5 juta orang tewas. Itu sekitar bulan Agustus atau September, jika tidak lebih awal. Jadi seperti yang kamu tahu, kebocoran di sana-sini terus bermunculan. Ada jutaan orang tewas, dan setelah itu setidaknya sebanyak itu pula yang cacat. Jadi ya, ini adalah perang proksi yang hebat jika kamu benar-benar vampir yang tidak peduli. Yang, terus terang saja, menggambarkan sebagian besar negara barat, terutama kekuatan Eropa. Memang begitu, tapi inilah tingkat kebobrokan orang-orang ini, bukan? Namun ketika berbicara tentang Iran sekarang, tampaknya Amerika Serikat sedang memojokkan dirinya sendiri. Kemarin saya berbicara dengan Rainer Rupp, kamu tahu, mantan mata-mata Jerman Timur di Jerman Barat, orang intelijen, dan dia menyampaikan poin ini. Lihat, pertama, mereka tidak memiliki banyak aset dibandingkan dengan sebelumnya.
Dan kedua, seluruh struktur na zementsmoin. Sino ening syringat smit sa hinala pada posisi kuat. Ya, mereka wajib bunuh banyak orang. Tentu Kenyu. Yes, they can kill a lot of people. Oh, it's not. Certainly. But winning a war short of just Tapi memenangkan perang, kecuali jika berhasil mengganti rezim dalam 48 jam pertama, berarti secara aktif menyingkirkan rezim itu, bukan? Menargetkan mereka semua dan berharap itu berhasil. Dan kemudian masih ada kesalahpahaman bahwa, tentu saja, generasi berikutnya akan muncul, karena ini adalah struktur pemerintahan yang matang, bukan semacam pertunjukan satu orang ala Al-Qaeda atau semacamnya. Menurutmu, apa yang mungkin menjadi pendekatan Amerika? Medan Tumper, Ford Smopper, is in the need and let bentoing thedaidig noth. Mergig du yamang sangat gil. Menurutmu, apakah ada dig edited ini, slow bro with hampasum sekiro? Do you think they could leave at this point after making such a fuss? You know, the best case scenario. Kau tahu, skenario terbaik, Trump mengirim sebuah fregat ke Selat Hormuz, yang omong-omong belum sempat aku sebutkan, dan berkata, lihat, orang-orang Iran takut pada kita. Selat Hormuz terbuka, kita menang, ayo pulang. Itu akan menjadi skenario terbaik. Sayangnya itu tidak akan terjadi. Kau tahu, itu hanya gertakan Trump. Masalah dengan gertakan adalah ketika orang mulai memanggil gertakanmu, cepat atau lambat kau harus bertindak, karena tak ada yang percaya padamu. Atau mundur, dan let's carry medieval. Baik bertindak di Venezuela. Ya, Bella. Apa yang terlihat di Venezuela, langkah pertama, kita mencuri semua dana dalam. Langkah kedua, langkah ketiga, mendapat. Step 3 will make profit. You know, this is the same. If anybody remember, Kau tahu maksudku begini, kalau ada yang paham referensi South Parkku, aku suka gnom celana dalam. Itu adalah karikatur yang jelas tentang Amerika secara umum, dan khususnya tentang cara Trump merencanakan sesuatu. Langkah pertama, lalu langsung ke langkah terakhir. Pernah ada kartun Far Side di mana seorang fisikawan menulis rumus raksasa di seluruh papan tulis. Lalu dia berkata, lalu terjadi keajaiban. Dan itulah yang memberinya persamaan yang dia butuhkan. Dan di situ kita sekarang, kecale alin namis perhitungan, na udah, kita naik, lalu terjadi keaikan yang kemudian akan melepas keuntungan. Dan itu seluruh jendela pinta. Kita cerita. Itu saja. That's their whole planning range window. We've got the weapons. Let's try it. I mean, they took Maduro. Obviously, they bonded you. Maksud saya mereka menangkap Maduro. Jelas, mereka menyuap jenderal itu. Seperti yang telah disebutkan Larry di berbagai acara, dan juga dikatakannya kepada saya saat saya berbicara dengan Larry Johnson. Dia mengenal orang di CIA yang menyuap jenderal tersebut, yang mematikan atau menonaktifkan sistem anti-udara. Lalu langkah kedua, sekarang kami menguasai Venezuela. Sebenarnya tidak, kalian tidak, karena wakil presiden Venezuela sekarang menjadi presiden sementara. Lalu apa yang kalian lakukan? Ya, kami memiliki minyak mereka. Mereka harus memberikan minyak kepada kami. Sebenarnya tidak juga. Kalian tidak punya pasukan di lapangan, tidak ada pasukan di darat, tidak ada kendali nyata, dan bahkan dengan pasukan di darat pun, masih dipertanyakan seberapa besar kendali yang bisa kalian miliki. Dengan Iran, jelas sebuah negara berpenduduk 90 juta, bergunung-gunung, sangat diperkokoh, siap untuk perang, dari mana Amerika Serikat bahkan akan memulai. Karena salah satu hal yang akan terjadi omong-omong, bukan hanya peluncuran rudal. Pemerintah Irak yang bersekutu dengan Iran, dan milisi Syiah yang omong-omong tersebar di seluruh Timur Tengah. Kaum Syiah merupakan mayoritas yang tinggal di Arab Saudi, tepat di atas ladang minyak Arab Saudi omong-omong. Bahrain adalah negara Syiah yang diperintah oleh kaum Sunni, dengan minoritas Sunni yang sangat kecil di kalangan elit, dan seterusnya. Apakah Anda ingin meledakkan seluruh Timur Tengah? Di sana sudah ada Tong Mesiu yang selalu siap meledak. Dan kemudian ada Selat Hormuz. And then you get the Straits of Hormuz. So 38%. Jadi, sekitar 36 hingga 38% minyak dunia yang masuk ke pasar melewati Selat Hormuz. Sekarang, mari kita lihat jika Selat Hormuz ditutup. Selat ini relatif mudah ditutup, sempit, tidak terlalu dalam, dan Anda bisa menenggelamkan banyak kapal di area itu. Anda tidak harus menenggelamkan kapal tanker minyak.
Tapi itu juga bisa dilakukan, karena Iran memiliki banyak rudal darat ke laut di pegunungan itu, di benteng-benteng yang telah dibangun. Anti-Guerlami, Bank Guad de Quoset, Unil Higobreath de Guitas mengabdeh Salat, tidak terlalu sulit. Tiwa mazas deadly de Brenos CP menubaget reform de Todib Surman name Gami, dan medha efektif Salat tersebut. You effectively close the straits. Nothing's going on. Saat samsim splalu step sa hamil tip selat, amadet sewe imtowet sibakan dalam tripimen Rusia dan Tiongkok, Rafe Amerika Segrat. The United States. Tidak di berbagai rasa, dari kadukin ekonomi dunia. Ani merusep sep Tiongkok. It will hurt China. Well, China can get all Itu akan merugikan Tiongkok. Nah, Tiongkok bisa mendapatkan seluruh pasokan minyaknya dari Rusia saat ini, secara harfiah. Tiongkok masih ingin tetap terdiversifikasi. Ini akan merugikan Tiongkok dan Rusia dalam jangka menengah atau panjang, karena mereka masih menjadi bagian dari ekonomi dunia dan akan ada dampak besar. Sekarang harga minyak akan melonjak drastis. Rusia bisa saja menjaga harga minyak tetap relatif murah bagi Tiongkok jika mau. AS adalah minyak terbesar di dunia dan sedang menurun. Produksinya terus menurun di tahun turun. Noas ASIG McPhee Bricks, Yaruri Passaneto. Let's not forget that. Now, oil prices will skyrocket. Sekarang harga minyak akan meroket. Ada beberapa alasan. Bukan hanya kepanikan di pasar karena perang, eskiwalan Bob kan sport dan nikauker. Saya tidak ingin $100, lagi cert ik even harian jikid $109 to $250 toward $2. Namun, ini bisa spesial. Aking wid krav fisik minyak. Beinut sulik skada enchaman, et skoiders snauge reverse bottom birth, mahambath, kira overt nadian kathok. Set ini, pasuvers towarding kawan sanak katat. Perbeduali sa kecil dan etla doyaring. There's very little difference between supply and demand. You take 34 to 38%. Kamu langsung menghapus 34% hingga 38% pasokan minyak dari pasar. Hilang begitu saja. Selesai. Tidak akan mengalir lagi sampai setidaknya konflik berakhir, ditambah waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan selat. Selat itu bisa saja dipasangi ranjau atau ada kapal yang ditenggelamkan di sana, jelas di bawah pengawasan rudal. Jika konflik ini berlangsung cukup lama, atau AS melakukan sesuatu yang bodoh seperti menggunakan nuklir, Israel isezna kekenhal bodoh dithemikin nuklir, Mas Israel yang divokan oleh rudal balistik dari Iran. Tidak akan ada Israel yang efektif. Negara yang hancur terlebur melampaui. Ya, kita tidak mengatakan melampaui kemampuan manusia yang membangun kembali. Well, I won't say beyond human capacity to rebuild. Human capacity to rebuild is pretty elastic. Kapasitas manusia untuk membangun kembali cukup lentur, tetapi secara ekonomi akan hancur selama beberapa dekade ke depan, dan populasinya sudah mulai berkurang. Mungkin saat itu sudah berada dalam spiral kematian. Siapa yang tahu? Namun, jika senjata nuklir pun digunakan dan konflik ini jelas berlangsung lama, dengan hingga 40% minyak dunia keluar dari pasar, itu berarti akan ada negara-negara tanpa pasokan minyak. Memang, AS dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan minyaknya sendiri, tetapi tetap akan terkena dampak kenaikan harga yang sangat besar. Sekarang, pemerintah AS selalu bisa turun tangan dan melakukan hal seperti, kami akan mengendalikan harga, memaksakan pengendalian harga atau menasionalisasi perusahaan, dan sebagainya. Dalam masa-masa putus asa, siapapun akan melakukan apa saja. Sekutu-sekutu AS, di sisi lain, Eropa atau ES, seperti yang saya sebut, sedang dalam masalah besar. Rusia sudah keluar, dan bahkan jika Rusia datang memohon, tahu kan membenturkan dahi mereka ke tanah di hadapan SAR, beri kami minyak, kami akan melakukan apa saja. Mereka mungkin tetap tidak akan mendapatkannya. Siapapun yang mereka beli minyaknya, harganya akan naik 3 kali lipat, dan kekurangan bahan bakar secara fisik di dalam Uni Eropa. Jadi apa yang bisa dilakukan? Menjatuhkan ekonomi sendiri? Sekarang apakah menjadi kepentingan Rusia agar ekonomi itu runtuh? Tentu saja tidak. Harga yang lebih tinggi memang menyenangkan, tetapi jika terlalu tinggi, ekonomi dunia akan masuk ke resesi dan permintaan akan turun. Jadi tidak, bukan begitu.
Kita harus menemukan keseimbangan yang tepat. Ini akan menghancurkan keseimbangan itu sepenuhnya, akan melontarkannya ke orbit. Tidak akan ada keseimbangan. Akan ada 40% lebih sedikit minyak di pasar dunia, dan tidak ada pihak di kawasan itu yang benar-benar bisa menggantikan sebanyak itu. Maksud saya, Rusia bisa memompa lebih banyak, negara lain juga bisa memompa lebih banyak, tapi itu tidak akan cukup menutupi kekurangannya. Tidak ada kekurangan fisik. Dan yang betul di Eropa, yang berjasa Eropa. Dawai menimpa Uni Eropa. Nirfili badin tibu pelag di yung Javier Fain member buying komti. The European Union because it's going to crash a lot of the economies. But yeah, so in this light. Tapi ya, jadi dalam konteks ini, maksud saya, ini situasi yang benar-benar konyol untuk dihadapi, terutama jika tujuanmu sebenarnya adalah menciptakan keamanan bagi Israel, yang mana JCPOA sudah melakukannya dengan memastikan Iran tidak memproduksi semua ini. Maksud saya, bahwa Iran tetap mematuhi pembatasan nuklir, kan? Ini strategi yang aneh sekali. Dan sekarang mereka sudah memojokkan diri sendiri. Menurutmu, apakah Rusia akan bersedia benar-benar membantu mereka dengan cara tertentu? Mungkin dengan cara yang bisa menyelamatkan muka. Karena pada saat yang sama, mereka sekarang telah mengumumkan putaran kedua pembicaraan di, kalau tidak salah, Abu Dhabi untuk Ukraina. Maksud saya, apakah menurutmu ini menggabungkan dua arena tersebut? This is merging these two theaters? Well, the Ukrainian talks are all pointless. Ya, pembicaraan mengenai Ukraina itu sama sekali tidak ada gunanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah versi diplomatik dari masturbasi. Ini bukan hubungan sungguhan. Ini hanya sesuatu yang meniru hubungan itu. Tapi bukan hal yang sebenarnya. Ini bukan negosiasi. Ini hanya sesuatu yang meniru negosiasi. Tapi bukan negosiasi. Sama sekali bukan negosiasi dan sama sekali tidak akan mengakhiri konflik. Kedua pihak berada sejauh mungkin satu sama lain. Berlari ke sana kemari mengatakan kepada kedua pihak apa yang ingin mereka dengar, hanya agar mereka mau duduk di meja makan, tidak akan menghasilkan percakapan makan malam yang baik. Bahkan tidak akan menghasilkan makan malam yang baik. Titik. Dan orang-orang Amerika terus saja berkata, oh kita sudah 90% sampai, ini kemajuan besar dan seterusnya. Semua ini hanyalah pemasaran murahan dari orang-orang yang terbiasa dengan pemasaran murahan. Marketing by people that are used to cheap marketing. This is how you make sales of real estate. Beginilah cara Anda melakukan penjualan di bidang properti, dan mereka memandangnya sebagai kesepakatan properti. Oh, ini hanya masalah properti. Kamu dapat sedikit di sini, dia dapat sedikit di sana, dan semuanya baik-baik saja. Tapi ini datang dari orang-orang yang tidak memahami kedalaman masalahnya. Mereka belum benar-benar menyelaminya. Mereka tidak hanya bersikap kekanak-kanakan tentang hal ini. Mereka mendekatinya di tingkat kebodohan. Mereka menolak untuk belajar. Jika mereka punya waktu setahun, mereka bisa menggali lebih dalam dan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa perang ini terjadi. Maksud saya, Marco Rubio secara terang-terangan menyatakan bahwa ini adalah perang proksi oleh AS. Lalu dia berusaha bertindak seolah-olah bukan begitu. Tapi pada titik ini, negosiasi itu sama sekali tidak kemana-mana. Apakah Rusia sedang berusaha memberi Amerika Serikat jalan keluar? Putin sudah memberi Trump begitu banyak jalan keluar. Rusia juga memberi Obama jalan keluar. Rusia telah memberikan begitu banyak kesempatan bagi AS untuk tidak menginjak ranjau berikutnya, atau garpu rumput itu. Maksud saya, sebenarnya garpu rumput itu sudah rusak. Mereka sudah mengganti gagangnya entah berapa kali. AS senang sekali melompat ke garpu rumputnya sendiri. Dengan Israel dan minyak, Israel mungkin masih mendapatkan minyak, karena AS masih mencuri minyak Suriah. Minyak itu dikirim ke Turki, jadi kemungkinan Israel akan mendapat minyak. Eropa tidak. AS adalah proksi Israel, dan Israel adalah proksi Amerika. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih menjadi proksi bagi siapa. Tapi kita tahu bahwa setidaknya setengah dari Kongres AS benar-benar berada dalam pengaruh Israel. Mereka semua with Israel timal with the hand to brace in Brefort. Manis tadi sebut European symbiotic in that scene. Yes. And let's not forget that the number Ya. one star Dan jangan lupa bahwa saksi bintang nomor 1 yang mendorong invasi Irak adalah Netanyahu di Kongres AS.
Jadi ini bukan pertama kalinya AS menyerang sesuatu atas nama Israel. Apakah AS menjalankan kebijakannya sendiri? Tentu saja. Ini adalah hubungan yang bersifat simbiotik, namun sangat beracun. Beracun pertama bagi rakyat Amerika, beracun kedua bagi orang Eropa. Apakah Israel terlibat di Ukraina? Tentu saja, sampai sebegitu dalamnya di Ukraina. Mossad ada di mana-mana. Di Kaukasus, Mossad juga ada di mana-mana. Pada titik ini, bisa dibilang mereka pada dasarnya beroperasi sebagai satu organisasi gabungan, Five Eyes dan Mossad. Dan seperti yang banyak orang katakan, Mossad memiliki akses bebas ke Pentagon kapan saja. Mereka tidak membuat janji, mereka hanya masuk begitu saja. Jadi ini secara historis merupakan anomali yang sangat aneh dalam istilah diplomatik, dalam cara semua ini dijalankan. Saya tidak bisa memikirkan satu pun peristiwa dengan maksimal di serupa. Namun kita juga harus sadar bahwa semua yang kita lihat sekarang ini sangatlah tidak normal dalam hal bagaimana segala sesuatunya berjalan. Itulah sebabnya kita semua merasa begitu cemas. Karena dalam banyak hal, imperium yang dibangun oleh AS ini sedang runtuh. Seolah-olah kemejanya perlahan larut di tubuhnya. Dan kamu berkata, apa? Cepat tutupi dirimu dan bereskan semuanya. Tapi Stas, kita harus mengakhiri ini. Terima kasih banyak atas krestantikin yang daskal berikan ibit iwer. Lalu ingin memo how to check channel YouTube dan Telegram. YouTube channel and your Telegram. Telegram is Stas Ya, Telegramnya Stas Dijan Bratny. Yang versi Rusia juga Stas Dijan Bratny. YouTube berbahasa Inggrisnya Mr. Slavic Man, dan di X namanya Stanislav Kropivnik. Bukan situs cadangan, Stanislav Kropivnik. Not Stas Kropivnik, that's a backup site. Stanislav Kropivnik. Everybody, Marathoner ay Stanislav Kropivnik di Smysokimch. Dan Stas, demakusiv banyo with this workshop ini. for your time today. Thisem Braith. Oh, and I got a Substack too. Oh, dan aku punya Substack. Temukan dia di Substack juga. Dan temukan kami di Substack juga, Neutrality Studies, pascalotas.substack.com. Terima kasih semuanya sudah berlangganan. Sampai jumpa. For subscribing. Bye. Selamat tinggal.